Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara hari ini kelas online Muji Santosa Share memahami kepalsuan dokumen. Narasumber kita hari ini alhamdulillah sudah hadir. Beliau dua-duanya adalah tenaga pengajar yang sudah yang mengajar di Universitas Indonesia. Yang pertama adalah Dr. Flora Dianta, SHMH, dan Dr. Dian Puji Simatopang. Sebelum memulai kegiatan, mungkin ada baiknya kita mulai dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin mengawali kegiatan diharapkan kepada Bapak Ibu nanti di akhir untuk mengisi link bersamaan dengan ada post test untuk kehadiran. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Jadi kegiatan hari ini materi dari Ibu Dr. Flora Dianti, setelah itu dilanjutkan dengan Pak Dr. Dian. Nah, pemateri yang pertama, Ibu Dr. Flora, beliau adalah dosen Universitas Indonesia, dosen Universitas Pelita Harapan, Ketua LKBH PPS Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Founder Families and Associates, Kepala Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Advokasi Indonesia 2008-2014, anggota Pradi, pengajar PKPA Pradi, ahli, narasumber, pidana di Kepolisian RI, OJK RI, Dirjen Pajak, KPK, dan KPAI. Nah, sedemikian banyak pengalaman beliau. Silakan Bapak Ibu diserap materinya, disedot ilmu dari Bu Dr. Flora. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Waktu dan tempat Dr. Flora saya persilahkan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh LPIP kepada saya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai dokumen palsu ya, dan juga mengenai penegakan hukumnya di Indonesia. Tadi Pak Arthur sudah membacakan resume saya, jadi saya skip saja. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Nah, karena kita bahas dokumen, maka pertama kita akan bahas apa itu definisi dokumen, ya. Lalu kemudian mengenai apa itu jenis pemalsuan dan bagaimana penegakan hukumnya, dalam arti siapa yang pejabat yang berwenang untuk menentukan, lalu langkah hukum apa apabila kita menghadapi pemalsuan dokumen. Ya, pertama mengenai definisi dokumen. Apa sih dokumen itu? Ya. Nah, dokumen itu kalau menurut KBBI adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Nah, kalau kita bicara tentang bukti, ya alat bukti untuk yang diambil keterangannya, maka kita bicara mengenai pembuktian atau alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saya ambil di sini alat bukti yang diatur dalam lingkup hukum perdata dan juga lingkup hukum pidana. Ya.
Perdata itu adalah hukum yang, karena ini di sini bukan tidak semuanya berlatar belakang hukum, saya perlu jelaskan sedikit. Kalau perdata itu adalah hukum antar individu, jadi sifatnya lebih private. Ya, alat bukti surat itu diatur dalam KUA Perdata juga, atau hukum acara perdata ya dalam HIR, sebagai salah satu alat bukti yang digunakan di depan sidang pengadilan. Ya, kalau misalnya dari segi hukum acara perdata, di segi perdatanya kita belum bicara pidana ya, belum bicara pemalsuan, itu surat dibagi dua ya, yaitu surat sebagai akte ya, baik itu otentik maupun di bawah tangan, dan surat bukan akte. Nah, ini soalnya nanti bentuk-bentuk pemalsuannya agak beda ya. Nah, apa yang dimaksud dengan surat akte? Nah, surat akte itu kan dibagi menjadi dua, akte otentik atau akte di bawah tangan. Jadi tidak semua akte itu harus dibuat oleh pejabat ya, disebutkan untuk disebut sebagai akte. Akte otentik itu adalah akte yang dibuat dalam bentuk menurut undang-undang. Jadi bentuknya harus sesuai ya apa yang jatuh dalam undang-undang ya, dibuat di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang. Nah, ini harus dibuat oleh pegawai tertentu. Lalu kemudian untuk menerangkan di tempat mana apa itu dibuat. Jadi menerangkan untuk bukti gitu ya. Nah, kalau di perdata yang namanya akte otentik itu sifatnya mengikat hakim ya secara sempurna. Nah, lalu kemudian ada juga yang disebut akte di bawah tangan. Apa sih akte yang di bawah tangan? Jadi kalau misalnya kita tahu ada akte notaris, ada otentik, lalu ada juga akte yang kita buat sendiri, lalu kita leges. Nah, itu termasuk sebenarnya akte di bawah tangan. Nah, apabila bagaimana kekuatan pembuktiannya? Kalau misalnya akte di bawah tangan itu walaupun misalnya tidak dibuat di depan notaris gitu ya, tetapi di akte tersebut diakui oleh para pihak. Jadi kan para pihak ini kan membuat surat perjanjian, misalnya Bapak Ibu buat surat perjanjian, lalu kemudian tentang suatu peristiwa hukum, ya, lalu kemudian dibawa ke leges misalnya, atau nggak usah dileges, lalu kemudian dijadikan alat bukti di persidangan. Itu maksudnya masuk sebagai akte di bawah tangan, ya. Dan itu tetap diakui sebagai alat bukti sepanjang memang para pihaknya mengakuinya, ya. Nah, lalu kemudian ada juga surat yang bukan akte. Ini dibuat tidak ditujukan untuk menjadi alat bukti. Misalnya memo, undangan gitu ya. Itu suatu saat bisa menjadi alat bukti. Cuma awalnya bukan untuk sebagai alat bukti. Nah, lalu kemudian kalau kita masuk pemalsuan, maka surat itu harus dikategorikan sebagai suatu hasil dari kejahatan. Nah, kalau kejahatan kita bicara alat bukti dalam ranah hukum pidana. Ya, dalam hukum acara pidana, surat sebagai alat bukti itu tidak dijelaskan secara rinci. Apa sih yang dimaksud dengan surat gitu? Mereka hanya membagikan surat yang sifatnya bentuknya resmi dan surat yang bentuknya tidak resmi. Nah, tetapi antara surat yang bentuknya resmi seperti akte otentik gitu ya, lalu kemudian BAP, putusan hakim, lalu kemudian KTP, ijazah, ya itu kan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Lalu kemudian termasuk juga di dalamnya visum et repertum, lalu kemudian misalnya surat-surat keterangan dokter, itu masuk ke dalam surat yang sifatnya resmi, karena harus dibuat oleh orang tertentu saja. Lalu kemudian ada juga sifat yang bentuknya tidak resmi, tapi bisa menjadi alat bukti apabila terkait dengan suatu tindak pidana. Ya, kalau misalnya di pidana, bentuk surat apapun itu kekuatan pembuktiannya sama aja, ya tidak mengikat hakim. Tergantung hakim yakin atau tidak. Lalu kita bicara ke pemalsuan. Apa sih yang dimaksud dengan pemalsuan? Nah, pemalsuan itu adalah proses pembuatan adaptasi meniru atau benda statistik atau dokumen dengan maksud untuk menipu. Nah, kalau kita bicara tentang menipu, ya, ini masuknya kejahatan. Jadi pemalsuan itu adalah kejahatan. Nah, kalau misalnya sudah masuk kejahatan, kita mengacunya kepada apa? Kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang Hukum Pidana itu diatur beberapa ya bentuk tindak pidana yang sifatnya pemalsuan. Satu, membuat surat palsu atau memasukkan surat atau menggunakan surat palsu ya, atau surat tertentu yang sifatnya otentik, yaitu akte otentik, itu beda lagi pasalnya.
atau kita tidak membuat surat tersebut yang membuatnya notaris, tapi kita yang memasukkan faktanya di situ. Tapi faktanya palsu, itu juga termasuk pemalsuan, ya. Nah, itu pasalnya juga beda. Atau surat-surat lain yang diatur khusus dalam kita undang-undang hukum pidana, misalnya surat keterangan dokter, gitu ya. Atau mungkinnya kemarin waktu itu sempat muncul surat-surat keterangan bebas COVID. Nah, itu sebenarnya masuk dalam tindak pidana pemalsuan. Jadi hati-hati ya. Lalu misalnya surat keterangan pejabat tentang hak milik dan seterusnya, itu masuk ke dalam tindak pidana pemalsuan. Nah, kalau misalnya kita lihat ya jenis-jenis perbuatan pemalsuan sebenarnya dibagi menjadi secara garis besar dibagi menjadi beberapa bentuk ya. Satu, membuat surat palsu. Nah, membuat surat palsu sama memalsu surat itu beda. Kalau membuat surat palsu, sebelum perbuatan dilakukan belum ada suratnya, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Misalnya KTP palsu, buku nikah palsu, ijazah palsu. Yang palsu apanya ya? Sebenarnya bagaimana kita sebut sebagai membuat surat palsu? Karena peristiwanya itu nggak ada gitu loh. Misalnya buku nikah palsu, ya pernikahannya ada, tapi sebenarnya nggak sah. Itulah yang disebut fakta yang palsu. Jadi seharusnya apa? Seharusnya nggak ada buku nikahnya, karena itu yang disebut dengan surat palsu, gitu ya. Atau memalsu surat. Nah, kalau memalsu surat agak beda. Ada surat yang asli, kemudian dibuat surat lain yang mirip dengan yang asli, kemudian diubah. Bisa yang diubah tanda tangannya, bisa kemudian yang diubah alamatnya, bisa diubah namanya gitu ya. Kalau misalnya orang pakai KTP kita, lalu kemudian nomor kita, alamat kita, tapi namanya diubah dengan nama orang lain gitu ya. Itu atau mungkin buat surat atas nama kita dengan tanda tangan kita, nah itu namanya memalsu surat ya. Nah, lalu kemudian ada juga orang yang dia tidak membuat surat palsu, dia tidak memasukkan surat, tapi dia menggunakan surat palsu. Nah, itu bisa juga dikenakan pidana. Nah, ini kita harus hati-hati. Kalau misalnya kita tahu suatu surat itu tidak sesuai dengan fakta, tapi kita tetap menggunakan, kita bisa masuk ke dalam satu kejahatan yang disebut memalsu surat atau menggunakan surat palsu. Ini sering kejadian. Jadi orang yang misalnya dia deposito punya istrinya, dilihat depositonya diambil sama dia, tanda tangannya dipalsu, dibawa lagi ke bank gitu ya. Nah, yang memalsu kan orang bank nggak tahu yang memalsu memalsu tanda tangannya siapa, tetapi dia bisa kena karena dia menggunakan bilet yang dipalsu tanda tangannya itu untuk mencairkan deposito. Nah, itu menggunakan surat palsu. Jadi sering juga kejadian bahwa orang yang memalsu surat atau membuat surat palsu tidak ketahuan, tapi orang yang menggunakannya yang dikenakan gitu ya. Nah, lalu kemudian ada juga memasukkan keterangan palsu. Apa yang masukkan keterangan palsu ini? Kalau misalnya akte otentik. Akte otentik itu yang buat notaris, ya, atau pejabat yang lain lah yang berwenang. Tetapi kemudian yang memasukkan datanya itu adalah kita. Makanya orang yang buatnya itu nggak bisa kena karena dia nggak tahu, saya cuma pembuat, kata notarisnya ya. Tapi orang yang memasukkan keterangan palsu itu bisa dikenakan yang namanya memasukkan keterangan palsu. Itu bisa. Nah, tetapi tidak semua ya orang yang tadi saya jelaskan membuat surat palsu, masuk surat, dan seterusnya itu dia otomatis bisa kena yang namanya kejahatan pemalsu. Ya. Karena dalam pidana itu ada unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan. Jadi tiada pidana tanpa kesalahan. Kalau misalnya orang tidak punya niat untuk menggunakan untuk tujuan jahat, atau dia tidak tahu kalau misalnya suratnya itu sebenarnya isinya ada yang palsu, ya, atau yang harus diketahui bahwa salah satu unsurnya adalah orang itu harus dia mengetahui bahwa ada fakta yang palsu, bahwa dia sengaja menggunakan, dan dia sengaja juga menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya itu jati atau benar, ya. Sehingga ada yang namanya unsur dengan sengaja. Ini kalau dalam pidana itu disebutnya seperti itu. Nah, ada juga kadang-kadang bagaimana kalau misalnya para pihak membuat surat, ya,
Saya misalnya dengan Pak Atur bikin atau Pak Dian bikin surat perjanjian, lalu kemudian kita bawa ke notaris. Ternyata notaris yang membuat akta tersebut tidak berwenang karena sudah pensiun gitu. Nah, bagaimana ini? Apakah itu masuk ke dalam surat palsu? Nah, ternyata di BW itu diatur bahwa itu belum tentu loh bisa masuk surat palsu. Karena apa? Karena perjanjian atau peristiwa yang ada di dalamnya itu benar, faktanya ada gitu loh. Sepanjang misalnya saya, para pihak dan Pak Dian atau Pak Atur mengakui bahwa oh ini memang ada peristiwanya ada di sini gitu loh. Kita sengaja datang ke notaris. Faktanya nggak palsu, berarti itu bukan surat palsu karena faktanya memang ada dan kita tidak tahu bahwa misalnya notarisnya tidak berwenang, tetapi mungkin suratnya menjadi bukan surat yang berbentuk akta otentik. Jadi cuma nilai pembuktiannya aja berbeda gitu ya kalau di perdata. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi kasus seperti pemalsuan surat seperti itu? Kita harus hati-hati. Makanya gitu. Kita harus tahu bahwa faktanya apakah memang benar ada peristiwa hukumnya, apakah memang pejabatnya berwenang gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kalau misalnya kita menemukan ada hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, nah itu kita masuk ke dalam unsur pidana untuk menentukan ada kejahatan pemalsuan. Nah, kejahatan pemalsuan itu ditentukan oleh hakim pidana gitu ya. Nah, jadi saya bilang penegakan hukum ada dua. Jadi kalau misalnya kita minta mengalami kerugian, kayak misalnya tadi deposito kita dicairkan sama orang gitu ya, itu kan berarti ada yang memasukkan tanda tangan kita. Nah, bagaimana kita minta ganti kerugian kepada dia? Pertama kali kita harus menempuh jalur pidana untuk menentukan ada kejahatan pemalsuan itu. Setelah itu, kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa memang ada pemalsuan, bahwa suratnya palsu, bahwa seseorang melakukan pemalsuan, maka baru kita bisa melakukan gugatan perdata untuk menentukan adanya minta menentukan ganti kerugian. Ya. Bagaimana jalur pidana itu? Jalur pidana itu ya kita harus bicara dengan sesuai dengan hukum acara pidana itu dimulai dari penyelidikan. Kita bikin laporan, lalu kemudian masuk ke penyidikan, lalu penuntutan dan persidangan. Ini penyidiknya itu adalah kepolisian, ya. Persidangan negerinya oleh majelis hakim yang akan memutus nantinya sampai kekuatan hukum tetap. Kalau misalnya hakim menentukan bahwa oh ini bukan apa sih pemalsuan, kita bisa mengajukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi atau kasasi di Mahkamah Agung atau upaya hukum luar biasa di Mahkamah Agung ya. Nah, ini secara singkat, pidana itu pemeriksaan perkara pidana terjadi seperti ini. Kalau misalnya ada kejadian hukum, kira-kira ada pemalsuan di sini, lalu kemudian kita melaporkan kepada penyelidik kepolisian, lalu kemudian penyelidik kepolisian akan menentukan bahwa benar nggak sih ini ada pemalsuan atau tidak. Kalau misalnya sudah yakin, oh benar nih ada pemalsuan di sini, ada fakta yang tidak benar, baru masuk ke tahap penyidikan. Ya, tahap penyidikan itu ditentukan siapa yang memalsu, siapa yang menggunakan, lalu kemudian baru dikenakan baru selanjutnya kalau misalnya berkasnya sudah lengkap ya dipanggil saksinya, buktinya, kalau perlu forensik ya forensik, baru lanjut ke diajukan ke kejaksaan ya ke tahap para penuntutan, pemeriksaan persidangan sampai hakim memutus, lalu kemudian sampai putusan ya. Nah ini adalah pemeriksaan perkara pidana. Kalau misalnya sudah putus, ya sudah berkekuatan hukum tetap, maka bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan ganti kerugian? Baru kita bisa menggunakan melalui jalur gugatan perdata, melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya apa? Ini loh ada pemalsuan tersebut, ya terbukti bila ada pemalsuan dan menimbulkan kerugian. Nah kerugian itu yang bisa kita minta dengan gugatan ganti kerugian di melalui jalur perdata. Ya, kira-kira kalau perdata itu tidak perlu pakai penyidikan lagi ya. Itu langsung para pihaknya mengajukan gugatan PMH. Kalau misalnya kerugiannya di bawah 500 juta mungkin bisa secara sederhana ya, lebih sederhana daripada proses persidangan perdata. Tapi kalau misalnya lebih dari 500 juta itu biasanya melalui proses persidangan perdata secara lengkap seperti ini. Ya, dasar hukumnya mungkin untuk selanjutnya bisa saling
kita share dan kita diskusikan lebih lanjut gitu ya. Kita bisa pakai kitab undang-undang hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum pidana, lalu kemudian hukum perdata, HIR dan RT. Ya. Terima kasih Pak Atur. Mungkin nanti kita lebih untuk selanjutnya bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Halo Bang Arthur. Ya, terima kasih Ibu Dokter. Teman-teman tolong dipersiapkan pertanyaannya melalui raise hand, mumpung ada Ibu Dokter Flora. Ya. Selanjutnya Pak Dr. Dian Puji sebagai pemateri kedua. Beliau adalah Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara, Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik Perpajakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Waktu dan tempat, saya persilakan Pak Dokter. Terima kasih Bang Arthur, Bapak dan Mbak Dr. Flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya. Jadi tadi sampaikan terkait dengan hukum pidana, maka saya akan menyampaikan dari segi aspek hukum administrasi keuangan berkaitan dengan proses pengadaan barang jasa. Sebenarnya tadi disampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, Bu Dr. Flora sudah menyampaikan bahwa tiga ranah hukum itu sudah tersedia sebagai untuk dedikasi mana yang masuk pada ranah hukum administrasi, perdata maupun administrasi negara. Nah, dalam hukum perdata kita tahu apabila perbuatan hukum itu adalah dilakukan oleh para pihak dalam satu hubungan keperdataan melanggar kesepakatan, maka menjadi kewenangan peradilan umum perdata dengan 1365 sebagai dasar untuk melakukan gugatan. Kalau administrasi perbuatan hukumnya dilakukan oleh badan atau pejabat dari pemerintahan, melanggar wewenang, syarat dan prosedur substansi pelaksanaan, di petun nanti diuji, diperiksanya, diputus juga Undang-Undang 30 tahun 2014 dan ada Perma. Kemudian ada perbuatan melawan hukum pidana dilakukan oleh seorang hukum atau seseorang melanggar perbuatan yang diancam pidana di peradilan umum, pidana, KUHP, ketentuan pidana lainnya yang menjadi dasar untuk pelaksanaan pemeriksaan. Nah, terkait dengan penyimpangan dalam hukum pidana dan hukum administrasi, maka penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana apabila dia suap, menerima atau memberikan suatu secara tidak sah atau itikat buruk, tipuan, manipulasi atau bentuk lainnya untuk memperoleh keuntungan tidak berdasarkan peraturan undangan, salah satunya dengan palsu atau fiktif secara sengaja. Jadi di sini pidana itu di sini untuk apabila memang kepalsuan itu memang predikatnya ada disengaja direncanakan. Saya sendiri memang berencana untuk memasukkan ya ke Ibu Flora untuk menyampaikan kredit gitu ya. Dokumennya palsu. Tapi sebenarnya saya melakukan itu dengan sengaja, maka masuk pada ini. Paksaan mengancam, melakukan kekerasan untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan tertentu guna memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Ini hukum pidana. Dan hukum administrasi, kesalahan wewenang melaksanakan tugas wewenang menurut jabatan yang sah, tapi terdapat kesalahan dalam pelaksanaan. Jadi misalnya saya menerima dokumen palsu, saya kan harus menerima itu, ya Bapak Ibu ya, pejabat pengadilan menerima itu dan saya verifikasi, saya cek sudah sesuai. Tentu tidak bisa pejabat pengadilan itu menilai suatu produk badan lain Bapak Ibu ya, selain ada legalisasi dari badan yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya sudah lengkap semuanya, ya sudah diterima saja. Dia tidak mungkin kemudian dianggap ikut memasukkan gitu kan. Karena kan tidak mungkin misalnya ada sertifikat saya pejabat di kecamatan. Masa saya menilai pejabat kantor pertanahan? Kan bukan wewenang saya Bapak Ibu ya. Jadi tidak mungkin kemudian dianggap ikut memasukkan. Loh, saya tidak tahu menahu gitu. Itu kan soal legalisasi kan urusannya tanggung jawabnya pihak yang mengajukan permohonan kredit misalnya jaminan sertifikat.
Kemudian kesalahan syarat dan prosedur melaksanakan kegiatan yang ternyata ada kekeliruan pemenuhan syarat dan prosedur sehingga dapat dibatalkan. Jadi Bapak Ibu, kalau apabila pejabat pengadaan menemukan suatu dokumen yang suatu saat pemenangnya ternyata ditetapkan, ternyata pemenang itu ada dokumennya yang palsu, maka tidak langsung saja dibatalkan dengan cara administrasinya. Jadi ada praduga rehmata, artinya pejabat itu ubah aja segera keputusan kemenangannya. Itu bisa dilakukan. Jadi tidak seakan-akan bahwa saya ikut-ikutan untuk memenangkan sesuatu yang dokumen palsu. Orang saya tidak tahu apa-apa kan. Kemudian kesalahan substansi pelaksanaan, beberapa pekerjaan dan tugas proses dan hasilnya tidak melalui rencana, dilakukan dengan pemulihan pengembangan kerugian atau risiko secara efektif dan efisien. Kadang-kala di sini, dalam proses pengadaan, misalnya ada penyedia barang yang menang, ternyata dia menggunakan dokumen palsu yang tidak diketahui atau tidak mempunyai wewenang bagi pejabat pengadaan. Karena Bapak Ibu, pejabat pengadaan tidak dapat menilai otentifikasi dari produk pejabat lain. Jadi jangan ini palsu ya, bisa-bisa kita yang digugat gitu ya, atau kita yang dilaporkan pidana karena mencemarkan nama baik gitu kan. Nah, oleh sebab itu perlu ada legalisasi. Nah, legalisasinya kemudian palsu, itu yang menilai juga bukan berarti si pejabat pengadaan harus diminta pertanggungjawaban. Anda ikut-ikutan, kan tidak, karena kan kita tinggal ngerti. Sekali lagi, pejabat pengadaan tidak dapat menilai produk administrasi lain. Sehingga kesalahan itu kemudian terjadi setelah kemenangan itu dilakukan, ada laporan nih palsu, dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan pembatalan kalau betul-betul dia ternyata melakukan dokumen palsu. Nah, pemasangan dokumen pengadaan barang jasa pemerintah ini di tadi Bu Flora sudah sampaikan di pasal 263, 264 KUHP harus dengan maksud seolah-olah asli sesada untuk memperoleh suatu samaran hukum. Badan pejabat pengadaan kan tidak mengetahui ya, badan atau pejabat pengadaan bahwa ini palsu karena Bapak Ibu tidak bisa menilai suatu produk pejabat administrasi lain. Sertifikat ini palsu kan kita nggak ngerti ini palsu apa enggak gitu. Itu kan wewenangnya dari kantor pertanahan ya. Jadi apabila ada pengecekan itu juga kan bukan berarti mengecek langsung sampai ke detailnya gitu kan Bapak Ibu ya, tapi melihat sudah sesuai dengan isi substansinya. Kemudian ada kesengajaan dan bertindak salah-salah asli. Jadi itu kan bahasa bunyi KUHP. Kemudian hukum legislasi menyatakan apabila misalnya seorang pejabat pengadaan kemudian melihat ini ada dokumen palsu, sebenarnya dia kan hanya melaksanakan tugas jabatan saja Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak kemudian menurut saya juga menurut teori hukum administrasi tidak mungkin kemudian dia diikutsertakan menjadi orang yang ikut memasukkan, orang yang memasukkan penyedia barang misalnya ya. Jadi saya sebagai pihak yang menilai tidak tahu menahu ini adalah palsu karena tadi Bapak Ibu badan itu pengadaan tidak dapat menilai produk administrasi pemerintahan ya. Karena itu hanya dapat dilakukan oleh badan pejabat yang menerbitkan produknya. Jika ya kantor pertanahan yang menilai ini palsu atau enggak. Tidak mungkin pejabat pengadaan ini palsu gitu. Itu bisa nanti digugat perdata sama tuntutan dilaporkan pencemaran baik kan bahaya juga gitu loh Bapak Ibu. Jadi kan dia hanya menilai bahwa ini sudah sesuai, melihat aslinya dinilai ya. Kalau misalnya kemudian suatu saat ada temuan, ada laporan inilah asli tapi palsu. Nah, itu kan diperiksa nanti prosesnya, nanti saya jelaskan berikutnya. Jadi tidak mungkin kemudian si pejabat ikut dinyatakan sengaja melakukan, padahal kan dia juga nggak ngerti bahwa itu harus dilakukan karena merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh pejabat pengadaan dari proses pemeriksaan dokumen. Ketidaksengajaan dan kenakan dendanya. Pasadan dalam hal terdapat dokumen palsu, melakukan pemeriksaan dan mengklarifikasi kepada pihak yang menuduh melaporkan palsu, yang dituduh memberikan dokumen palsu, Bapak Ibu ya. Langsung diklarifikasi.
Anda ada laporan nih bahwa Anda itu palsu dokumennya gitu loh. Diklarifikasi, jangan kemudian Anda sudah dibatalkan tuh nggak bisa Bapak Ibu, karena menurut Undang-Undang 30 harus diklarifikasi dulu ya, pasal 46, 47. Kemudian diterima bahwa ini memang palsu, sertifikat atau apa tadi disampaikan Bu Flora, akta notaris atau apapun gitu ya, verifikasi, apakah benar ini dibuat oleh Anda yang menerbitkannya? Apakah sertifikat ini kantor pertanahan pernah menerbitkan? Maka ditanya. Akta notaris ditanya, akta notaris pernah menerbitkan seperti ini enggak? Nah, itu juga ditanya. Jadi diautentifikasi, diverifikasi, yang langsung, oh enggak palsu. Padahal pejabat yang resminya belum ngomong apa-apa, gitu kan Bapak Ibu ya. Kemudian baru setelah dua-duanya dilakukan, menyimpulkan ada tidaknya pemalsuan. Setelah itu baru ditetapkan keputusan apakah memang ini palsu, maka harus ada keputusan baru mengubah keputusan pemenang lelang misalnya kemarin, atau tetap pemenang lelangnya ternyata tidak ada pemalsuan sama sekali. Itu tuduhan yang keliru gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu dilakukan oleh Baitul Pengadaan. Jadi kemudian ini menjadi dasar bahwa tidak ikut-ikutan si pejabat pengadaan itu dalam proses adanya temuan atau laporan aduan dokumen palsu di dalam proses pengadaan. Nah, mengapa pejabat pengadaan tidak dapat langsung menyatakan kepalsuan dokumen, Bapak Ibu ya, karena kemudian misalnya misalnya APH bilang harusnya Anda itu langsung tolak dong. Ya, kita kan nggak ngerti karena tadi pejabat badan pengadaan tidak boleh langsung menyatakan palsu, karena jangan-jangan nanti kita malah digugat sama diadukan pencemaran nama baik ya Bapak Ibu. Sehingga kita harus hati-hati apabila nanti, apalagi kita bisa ditunkan nanti. Nah, pejabat pengadaan tidak serta-merta karena harus ada bukti yang meyakinkan sama Made. Ini dulu reasonable insurance, baru kemudian memang ini kepalsuan dokumen, baru dibatalkan. Ya itu kan wewenangnya pejabat pengadaan. Pidana karena mencemarkan nama baik, ya. Jadi periksa dulu Bapak Ibu, cermat ya, harus cermat dan hati-hati. Demikian juga dokumen yang ditetapkan bagian pejabat pemerintahan lain, dia dapat serta-merta pejabat pengadaan dianggap palsu sepanjang tidak ada alas hukum dan alas faktanya, karena nanti ada risiko terhadap pejabat pengadaan. Jadi kecermatan itu penting dulu. Jadi pemeriksaan itu bukan berarti bahwa saya membenarkan pemalsuan itu benar, tapi hakikatnya kita harus cermat dan hati-hati kan. Nah, jika dalam proses pelaksanaan pengundian terdapat dalam hukum dan alas fakta bukti palsu, baru Bapak Ibu pejabat pengadaan langsung melakukan perubahan atas keputusan pemenang lelang dan meminta seluruh hak yang diterima dikembalikan. Dan penyedia dikenakan sanksi administrasi berat jika terbukti dan dilaporkan dana setelah mendengarkan pertimbangan dari aparatur pengawas internal pemerintah. Begitu Bapak Ibu. Jadi pengadaan itu sangat good governance ya, mematuhi asas umum pemerintahan yang baik. Nah, tindakan pejabat pengadaan dahmat terdapat dokumen palsu, badan pejabat ini tidak dapat serta-merta menyatakan dokumen palsu tanpa berdasarkan bukti verifikasi tadi. Misalnya sertifikat tanah palsu atau asli tidak dapat langsung ditetapkan badan pejabat pengadaan kecuali setelah klarifikasi terlebih dahulu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mengapa prosesnya agak lama? Karena tadi kita harus hati-hati ya, dia bisa langsung menyatakan ada misalnya APH Anda itu palsu. Ya, kita kan cek dulu kan Bapak Ibu, nggak mungkin langsung menyatakan itu palsu gitu kan. Kemudian jika ada pihak lain tetap menuduh, maka diverifikasi badan pejabat yang berwenang, jika tuduhan tidak berdasar atau tidak sah, disampaikan keterangan hasil pemeriksaan. Jika ada APH atau pihak lain menyatakan dokumen palsu, sedangkan badan pejabat yang berwenang telah memverifikasi dari berbagai seginya, karena kalau Bapak Ibu misalnya APH menyatakan ini palsu, ternyata kantor pihak kantor pertanahan misalnya sertifikat itu menyatakan ya itu memang sah. Nah itu kan tidak bisa dong kemudian APH atau pihak lain menyatakan itu palsu. Orang yang menerbitkannya bilang itu sah gitu kan Bapak Ibu. Sehingga autentifikasi itu Bapak Ibu adalah didasarkan oleh pejabat berwenang, bukan oleh APH dan oleh pihak lain, tetapi pejabat yang berwenang. Jadi kalau sertifikat kantor pertanahan, kalau akta notaris oleh notarisnya, jadi tidak mungkin pihak lain yang menyatakan itu palsu, padahal dia aja bukan yang membuatnya gitu loh.
Nah, tindakan pejabat pengadaan dalam hal terdapat dokumen palsu, dalam hal APH pihak lain menyatakan tetap menyatakan ada dugaan palsu yang merugikan kepada negara harus diserahkan ke API. Nah, jadi pejabat pengadaan segera serahkan ke pengawas sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang 30 tahun 14 untuk dilakukan pemeriksaan mengenai fakta yang meyakinkan memadai. Jika API menemukan ada atau tidak dokumen palsu, hasil pemeriksaan disampaikan ke atasan pejabat dan ke APH. Jadi ada tidaknya nanti dukungan ke APH gitu, Bapak. Nggak ada yang palsu kok, ternyata ini APH supaya menelaah gitu loh, bahwa sebenarnya tidak ada yang palsu dan pejabat pengadaan ternyata sudah bertindak cermat dan hati-hati. Jika APH atau pihak lain keberatan atas hasil API tersebut, pihak tersebut seharusnya APH maupun pihak lain ya kebenaran aja, silakan di-challenge bahwa di sini ada palsu supaya nanti pengadilan tun memutuskan memang ini ada penyalahgunaan wewenang loh yang bersifat pidana untuk diserahkan ke pidana. Tapi kalau petun menyatakan oh enggak ini hanya soal administrasi, ya selesaikan dengan administrasi saja nanti ya, tidak ke pidana gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini Bapak Ibu di dalam ujung-ujung menjadi kerugian negara, kecuali memang palsu-palsu ini adalah di sini nih Bapak Ibu ya. Nih salah satunya tipuan, pemalsuan di sini. Tapi kalau karena salah, tidak teliti, tidak cermat, misalnya pejabat kan di sini administrasi saja gitu loh, Bapak Ibu. Kemudian jangan kemudian dibawa-bawa, dia tidak ngerti karena kan Pak Muhlis, suara Pak Dr. Dian hilang. terputus. Ya. Alhamdulillah. Ya, maaf. Jadi parakatnya demikian. Mungkin Bang Arthur yang sampaikan. Jadi parakatnya kemudian jadi ada proses-proses yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam dokumen palsu atau tidak. Jadi hal ini akan memberi keyakinan yang memadai. Jadi palsu tidak palsu itu secara administratif harus didasarkan pada keyakinan yang memadai. Jadi tidak bisa begitu saja. Demikian Bang Arthur, saya serahkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Dian. Bapak Ibu, kedua narasumber kita sudah menyampaikan materi terkait dengan pemalsuan dokumen, bahwa yang disampaikan adalah terkait pemalsuan, yaitu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Nah, di dalam pengadaan barang dan jasa, kebetulan mungkin peserta hari ini terdiri dari pelaku pengadaan barang dan jasa, mungkin ada pejabat pengadaan, mungkin ada PPK, ada Popja. Ini sudah ada 3 yang menyampaikan raise hand. Yang pertama ada Pak Anton Sugiarto. Silahkan Pak menyampaikan. Silakan di unmute Pak. Silakan Pak. Pak Anton sudah di unmute? Sudah? Suaranya Pak? Mungkin Pak Anton suaranya belum terdengar Pak. Earphone-nya mungkin? Tapi sudah unmute. Ya. Mungkin earphone-nya. Silakan di unmute Pak Anton. Ya, mungkin Pak Anton, suaranya masih belum terdengar, Pak. Nah, mungkin sambil menunggu
Pak Anton mungkin ada kendala teknis. Selanjutnya ada Pak Iskandar Ahmaddin. Pak Iskandar, kalau Iya, mendengar Pak. suara, silakan. Suara saya jelas, Pak? Jelas suaranya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, Bapak, Ibu. Pertanyaan saya, Pak. Saya Iskandar dari BPS, Badan Pusat Statistik. Pertanyaannya, misalnya ada case, PPK-nya ini, dia malas tanda tangan. Jadi, udahlah, kamu tanda tanganin aja lah dokumen-dokumen itu. Ya, saya aminkan aja itu. Ya, pokoknya saya kan orang sibuk nih. Jadi, kamu tanda tangankan aja. Nah, pertanyaannya, apakah itu termasuk memasukkan surat atau tidak? Itu yang pertama, Pak. Nah, yang kedua, kita kan sebagai Pokja, waktu pembuktian kualifikasi, kita melihat bahwasannya tanda tangan yang ditantangkan itu beda dia. Beda dengan aslinya waktu pembuktian. Nah, apakah kita nanti misalnya kalau kita menggagalkan si calon penyedia ini dengan alasannya ada pemalsuan surat, ya, apakah itu ada konsekuensi hukum lebih lanjut buat Pokja, Pak? Apa nanti mungkin bisa digugat atau dan seterusnya? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Tes, halo. Ya, Pak Anton sudah kedengaran, Pak? Sudah kedengaran. Suara Ya. saya sudah masuk? Sudah kedengaran, Pak. Oke. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kami kebetulan sebagai Pokja, sangat tertarik dengan materi pada sore ini. Pertanyaan kami yang pertama, mungkin ada tips atau trik untuk mengenali dokumen yang palsu ini. Biasanya kan sekarang ini sudah sangat canggih ya untuk mengedit atau menjiplak itu. Mungkin ada ciri-cirinya bagaimana atau tipsnya bagaimana. Lalu yang kedua, misalnya proses sudah terlanjur di tahapan berikutnya. Misalnya sudah dari Pokja sudah diserahkan ke PPK, PPK sudah berkontrak, baru tahu bahwa dokumen ada yang palsu. Itu apa yang harus Pokja lakukan? Oke, mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anwar. Mungkin ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Silakan Ibu Dokter. Mungkin ada dari pertanyaan dari peserta. Ya, Ibu. terima kasih. Oh, saya dulu ya. Ya. Oke. Tadi ini yang saya tangkap baru 3 sih, ini yang terakhir, tolong remind saya ya. Jadi pertama, kalau misalnya orang nyuruh tanda tangan, ya udah palsukan aja lah gitu tanda tangan saya biar cepat gitu ya. Itu bagaimana gitu loh. Nah, yang kalau misalnya saya sendiri yang nyuruh orang lain untuk nirukan tanda tangan saya, berarti saya kan tahu gitu ya. Saya tahu bahwa ini kan saya yang perintahkan. Sedangkan kalau misalnya saya mau gugat, itu kan berarti kan saya gugat orang yang saya suruh sendiri, nggak mungkin gitu loh. Jadi berarti dalam hal ini, kalau dari segi pidana itu nggak masuk, Pak, gitu ya. Nah, makanya tadi Pak Dian juga sudah menjelaskan bahwa salah satu, kalau misalnya ada tanda tangannya kok beda banget gitu loh. Tetapi kan ada unsur kesalahan di situ gitu loh. Unsur kesalahannya bahwa dia melakukannya dengan sengaja, niatnya jahat, lalu tujuannya untuk dipakai seolah-olah asli dan merugikan orang lain. Yang kira-kira dirugikan siapa sih? Kan orang yang nyuruh, nggak mungkin dong saya yang nyuruh, lalu kemudian saya gugat gitu ya. Nah itu jadi itu nggak masuk ke dalam unsur kesalahan dalam hukum acara dalam hukum pidana gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya orang menyatakan, oh ini dokumennya palsu gitu loh. Nah, kalau misalnya saya kembali lagi kepada tadi slide saya, yang namanya pemalsuan itu kejahatan. Kejahatan itu harus dibuktikan, gitu kan.
Dibuktikannya melalui nah itu selalu melalui proses-proses tadi, proses hukum gitu. Nah, termasuk juga tadi kalau misalnya Pak Dian kan dari segi administrasi, orang yang mengeluarkan suratnya nanti ditanya, ditanya. Lalu kemudian kalau misalnya tanda tangannya beda, itu bisa forensik dengan laboratorium forensik gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus dibuktikan lebih dahulu bahwa memang ini ada yang tidak ada yang palsu dokumennya di sini gitu. Nah, lalu kemudian kalau misalnya memang tujuan, tergantung tujuannya apa Pak. Kalau misalnya tujuannya hanya untuk menyatakan bahwa oh ini dokumennya tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang misalnya ya, misalnya KTP, kita kan bisa lihat dari NIK-nya tuh. Sekarang kan NIK KTP kan bisa kita cek kan online sekarang Susduk ya. Lalu kemudian faktanya kira-kira bentuknya kayak gimana sih? Ini sekaligus menjawab ya, menghindari dokumen palsu bagaimana. Nah, kan kalau misalnya salah satu syaratnya kan surat itu kan dibuat dengan format tertentu ya oleh pejabat yang berwenang. Jadi salah satu caranya adalah kita harus tahu nih kalau misalnya akta otentik, biasa akta otentik itu bentuknya seperti apa sih gitu ya. Lalu kemudian kedua, pejabatnya berwenang apa enggak sih? Jadi kita bisa meminta konfirmasi kepada pejabat yang mengeluarkan gitu untuk menyatakan bahwa ini palsu atau tidak. Bahkan yang tadi saya bilang untuk KTP saja kita bisa cross check dengan dokumen-dokumen yang lain. Gitu. Tadi NIK aja kita bisa cek di Susduknya, bisa cek di KK-nya. Gitu. Nah itu yang jawaban saya atas 3. Nah kalau yang terakhir apa ya Pak Atul ya, pertanyaannya dari Pak Anton. Tip yang pertama adalah tips untuk mengetahui dokumen palsu. Yang kedua apa dampak hukum mungkin apabila setelah penetapan pemenang, mungkin setelah berkontrak diketahui ada dokumen palsu. Ini hampir sama dengan pertanyaan yang dari penanya pertama. Kalau untuk kontrak mungkin atau tender mungkin dari segi administrasi bisa tanya ke Pak Dian. Tapi kalau misalnya dalam kontrak, maka tadi itu saya bilang sampaikan tadi pertama untuk menyatakan dokumen palsu dengan tujuannya adalah wah ini suatu kejahatan loh gitu. Itu sebenarnya yang berwenang adalah para penegak hukum dengan kemudian dibuktikan di depan persidangan bahwa ini palsu. Tetapi sekedar untuk menyatakan bahwa oh ini tidak sesuai gitu ya. Jadi kan kalau pidana kan tujuannya itu adalah karena ini kejahatan harus dilakukan sanksi pidana terhadap orang melakukan kejahatan. Tapi kalau kita nggak mau ke sana, kemudian maksudnya hanya untuk dalam rangka prosedur tender terpenuhi atau tidak, kita cukup memanggil tadi cross check yang tadi saya bilang, saya sampaikan, gitu ya. Cross check bahwa ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, NIK-nya berbeda, tetapi kita tidak bisa langsung menyatakan bahwa ini dokumen palsu, tapi kita cuma bisa bilang ini diduga, ya diduga tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau diduga terjadi fakta yang terdapat fakta yang tidak sesuai. Nah itu yang harus kita bahasa kita tuh harus kita atur kembali ya, jangan sampai tadi kalau Pak Dian bilang kita bisa kena pencemaran nama baik atau tuduhan atau dilaporkan baik gitu ya. Cuma kita ada dasarnya untuk menyatakan bahwa ini loh ada pejabat yang mengeluarkan menyatakan bahwa surat ini tidak dikeluarkan oleh pejabat tersebut gitu ya. Misalnya tadi ijazah, misalnya ijazah dari UI, tetapi kemudian dari UI bentuknya nggak begini kok ijazahnya. Ternyata pejabat UI menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan dokumen seperti ini gitu loh. Nah itu cukup untuk menyatakan bahwa ini ada diduga ada fakta yang tidak benar. Kita hanya bisa menyatakan seperti itu gitu ya. Kalau untuk pemalsuannya sendiri karena kejahatan itu adalah kewenangan dari hakim pidana gitu. Iya, terima kasih. Ya, Ibu Dr. Flora. Nah, Ibu terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Pak Dr. Dian mungkin tadi tentang dampak apabila setelah berkontrak pekerjaannya sedang jalan diketahui ada pemalsuan,
dan di beberapa kejadian bahkan ketika sudah dibayar, sudah serah terima, alatnya atau barangnya sudah dimanfaatkan, baru diketahui karena proses yang panjang dari pengaduan, tindak lanjutnya, sehingga nanti setelah dibayarkan produknya atau bangunannya sudah dimanfaatkan, baru didapatkan ada kejelasan tentang pemalsuan. Mohon Pak Dr. Dian, bagaimana ini? Terima kasih. Terima kasih Bang Arthur. Saya mohon maaf ini videonya tidak ditampilkan karena sinyal jelek. Pertama adalah terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa dalam situasi seperti itu, sebenarnya kan sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2014, bahwa itu sepanjang kemudian sudah dilaksanakan dan sudah dibayarkan, maka akan diminta pengembalian sejumlah yang kekurangannya belum dilaksanakan. Tapi kalau misalnya sudah dilaksanakan semua, kemudian dia sudah membayar dengan patut, maka kan tidak mungkin tidak dibayarkan, tidak mungkin kemudian dibatalkan seluruhnya, karena dia sudah melaksanakan, bahkan misalnya kalau sudah dimanfaatkan. Maka yang seperti itu, menurut Undang-Undang 314 meminta APIP untuk dilakukan pemeriksaan supaya sejauh mana pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, serta dikenakan sanksi administrasi lainnya yang tersedia dan menjadi wewenang dari pejabat pengadaan. Jadi akibat hukumnya pertama, apabila misalnya belum dilakukan dan kemudian uang sudah keluar, maka diminta uangnya kembalikan untuk dibatalkan keseluruhan. Tapi kalau tadi seperti Bang Arthur sampaikan, sudah dilaksanakan, sudah dibangun, sudah dilakukan pembayaran, maka menurut Undang-Undang 314 dilakukan pemeriksaan oleh APIP-nya untuk kemudian ditetapkan berapa jumlah yang menjadi haknya dia, tapi yang lainnya ditarik kembali untuk dilakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu dan dikembalikan pada atau pilihannya diserahkan kepada pihak lain untuk mengerjakannya. Jadi itu cara-cara yang menurut Undang-Undang 30 kemungkinan dapat dilakukan. Kemudian terkait dengan bagaimana mendeteksi suatu dokumen palsu, melengkapi Bu Dr. Flora tadi, sebenarnya yang dapat dilakukan adalah salah satunya melakukan konfirmasi, meminta dokumen-dokumen asli itu dibawa ketika akan diverifikasi. Tapi kalau misalnya dalam proses yang tidak langsung, maka dilakukan telaah tadi disampaikan Bu Flora secara online dicek. Tapi kalau tidak secara online, dikonfirmasi ke pejabat yang membuatnya, apakah betul ada surat, ada dokumen nomor segini dengan ditandatangani oleh pada tanggal segini, supaya dilakukan pengecekan seluruhnya. Jadi itulah cara yang paling terbaik, karena yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu dalam hal mencermati kemungkinan ada dokumen palsu adalah pertama, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan, meminta aslinya. Kedua, memverifikasi kepada pejabat dan badan yang membuat produk dokumen tersebut, supaya benar bahwa ini diterbitkan dan sah, valid, relevan, andal, valid dari segi pertanggungjawaban dokumennya. Mungkin itu Bang Arthur, yang dua hal, mungkin ada yang sudah semua yang saya jawab ya. Iya, terima kasih Pak Dr. Dian, sangat mencerahkan jawaban-jawaban yang memang pakar yang menjawab lah. Ada pakar administrasi, ada Ibu Dr. Flora. Selanjutnya ada Pak Dwika Yos Pratama, Pak Cakra Budi Prasetyo. Pak Cakra. Selamat sore, suara saya masuk ya? Kedengaran Pak, silakan. Jadi gini Pak, saya mau menanyakan terkait dengan dokumen yang disepakati untuk dipalsukan tapi menimbulkan kerugian nih Pak. Ini sering terjadi di masyarakat seperti jual beli tanah, itu nanti AJB-nya direndahkan nih, tapi
pembayarannya senilai ini ya. Nah, itu apakah bisa dikatakan sebagai pemalsuan dokumen dan apakah itu ada pertanggungjawabannya atas itu? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cakra. Jadi tadi pertanyaannya sudah ada. Saya lanjut ke Ibu mungkin atau Bapak. Dwika Yos Pratama. Ya, selamat sore. Suara saya kedengeran ya, Mas? Kedengeran. Oh iya, terima kasih. Jadi saya mau bertanya begini. Saya ini ada perjanjian jual beli tanah. Memang di bawah tangan dan itu di one working di notaris. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan jual beli tersebut ini adalah harus melalui proses splitting dulu. Artinya kita melakukan transaksi itu tidak secara tanahnya itu tidak induk, artinya perlu di splitting dulu. Nah, kemudian harusnya hasil splitting ini diserahkan kepada kita karena sudah ada transaksi. Nah, dari penjual ini malah mengajukan hasil splitting ini untuk di top up lagi ke pihak bank sebagai jaminan. Nah, setelah itu, setelah dijaminkan, ini apakah masuknya ini adalah keterangan palsu? Karena ketika dalam penjual ini memberikan keterangan ke notaris untuk melakukan top up bank yang bersangkutan, ini kan seharusnya tanah itu clear. Sedangkan ini kan peristiwanya sudah dilakukan transaksi oleh pihak pembeli. Nah, ketika ini sedang diproses dalam proses pidana itu kita laporkan untuk pasal 266 keterangan palsu dalam akta otentik. Nah, sedang proses di penyidikan polisi. Sekarang proses itu belum selesai, pihak penjual ini malah mengajukan gugatan perdata untuk pembatalan perjanjiannya. Nah, apakah ketika diputuskan perjanjian ini dibatalkan, apakah laporan ini bisa di SP3 seperti itu, Pak? Ya, terima kasih Pak Dwika Yos Pratama. Ada dua pertanyaan. Mungkin kalau tadi ke Ibu Dokter dulu, sekarang ke Pak Dokter Dian Puji. Silahkan Pak Dokter Dian. Baik, terima kasih Bang Arthur. Pak Cakra, pertanyaan tadi sebenarnya kalau menyangkut yang tadi disampaikan itu kan sebenarnya ada seperti dalam tanda kutip kesepakatan di dalam proses hubungan keperdataan ya, tapi memengaruhi sebenarnya itu akan memengaruhi proses pembayaran pajaknya sebenarnya ya ke kas negara itu yang sebenarnya tidak dianggap penipuan keterangan palsunya sebenarnya lebih pada bahwa itu ada nilai yang disengaja untuk direndahkan dalam rangka penghindaran pembayaran pajak. Nah, yang seperti ini biasanya memang agak susah karena kan pertama itu dari segi kesepakatan ya telah dinyatakan sama-sama sepakat. Kedua, tapi ini kan akan menjadi perhitungan menjadi pemeriksaan pajak nanti pada suatu saat nanti ternyata kok nilai yang ada pada tanah itu ternyata telah menjadi turun. Apakah memang betul atas proses jual beli atau memang ada sesuatu yang lain. Nah, biasa di negara-negara maju itu dilakukan pemeriksaan terhadap baik kepada profil dari si kedua belah pihak dan profil pada pelaksanaan kegiatan transaksi jual beli tersebut. Tapi pada akhirnya kalau menurut saya hal seperti itu memang untuk di Indonesia agak sulit karena tadi pertama kedua-duanya ternyata telah bersepakat pada nilai jual yang disepakati, tapi itu menurut saya lebih pada upaya penghindaran pajak yang pada hakikatnya menjadi tantangan bagi petugas pajak dan penyidik pajak untuk melihat apakah ini memang ternyata ada penghindaran pembayaran pajak yang seharusnya pada jumlah tertentu. Yang kedua mungkin yang Pak Dwika itu lebih tepat nanti Pak Bu Flora karena ini segi hukum keterangan palsu ya. Demikian Bang Arthur.
Ya, terima kasih Pak Dr. Dian. Nah, selanjutnya ada yang tadi pertanyaan dari peserta pertanyaan keempat. Nah, silakan Ibu Dr. Flora Dianti terkait tentang keterangan palsu yang berhubungan dengan sertifikat tanah, splitsing tanah. Silakan. Iya, itu saya menyambung aja ya sama tadi yang Pak Dian sudah terangkan bahwa kalau misalnya memang di notaris itu kalau misalnya untuk maksudnya membayar pajaknya nggak terlalu tinggi, biasanya pakainya harga NJOP gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau misalnya apakah ini masuk pidana atau tidak gitu. Nah, tadi ya sama sebenarnya yang Pak Dian bilang, kalau toh ini tidak memenuhi unsur kesalahan dalam unsur pidana itu kan ada unsur kesalahannya ya. Unsur kesalahan itu emang dilakukan untuk niatnya jahat. Gitu. Lalu kemudian diketahui dan dikendaki bahwa ini perbuatan melawan hukum. Nah, yang harus hati-hati bahwa salah satu kalau toh ini tidak masuk ke dalam memasukkan data palsu, keterangan palsu dalam akta otentik, nah ini bisa kena tadi di masalah pajak nantinya gitu loh. Jadi sama aja dua-duanya itu agak sulit penyelundupan hukumnya, walaupun memang itu jamak dilakukan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ketahuan oleh pajak, tetap aja ini masuk pelanggaran pajak gitu ya. Nah, lalu kemudian tadi ada pertanyaan tentang kalau tanah di top up untuk jaminan bank, lalu kemudian sudah dilaporkan di kepolisian, kenanya pasal 266 KUHP. Kemudian salah satu pihak itu melakukan pembatalan perjanjian, apakah bisa dilakukan SP3? SP3 itu kan pemberhentian penyidikan ya, kalau misalnya sudah sampai tahap penyidikan. Nah, yang perlu kita tahu dalam hukum pidana itu penghentian penyidikan itu sebenarnya hanya bisa dilakukan melalui apabila deliknya itu adalah delik aduan. Ya, delik aduan dalam arti bahwa ini kasusnya deliknya delik aduan atau delik laporan biasa. Nah, 263, 264, 266 dan seterusnya itu semua adalah bukan delik aduan, jadi tidak bisa dicabut ya, gitu loh, tidak bisa dicabut. Nah, yang itu satu. Nah, tetapi kemudian ada yang namanya Perkapolri tahun 2019 nomor 6 2019 yang membolehkan adanya perdamaian di tahap penyidikan, ya. Itu kalau apa? Kalau misalnya para pihak sepakat untuk saling mencabut gitu ya. Dalam arti udah deh kamu gak usah meneruskan laporan deh, nanti ganti kerugiannya kita damai aja. Nah, ini bisa. Jadi para pihaknya sepakat, pelapornya sepakat, terlapornya sepakat. Kemudian datang kepada penyidik, penyidiknya sepanjang sifatnya kalau 266 kan objeknya kan tidak ada menghilangkan nyawa ya. Itu adalah salah satu syarat yang membolehkan adanya perdamaian di tahap penyidikan. Nah, mungkin caranya adalah SP3 dengan cara perdamaian di tahap penyidikan itu gitu ya. Sepanjang para pihaknya sepakat untuk saling mencabut gitu. Tapi itu ada proses-proses tertentu dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Yang itu harus tidak bisa di luar campur tangan penyidik, karena penyidik di sini karena sudah sampai di tahap penyidikan, maka penyidik harus ikut juga untuk membuatkan berita acara perdamaian, berita acara pencabutan laporan. Padahal sebenarnya laporan itu kan bukan delik aduan, tapi ada gitu loh prosedur-prosedur tertentu yang bisa diikuti untuk melakukan penghentian di tahap penyidikan. Nah, begitu Pak Atin. Ya, terima kasih Ibu Dokter. Mudah-mudahan penanya tadi udah menyimak kan jawaban dari Ibu Dokter sama Pak Dokter Dian. Selanjutnya ada Ratu Pasca. Ibu Ratu Pasca, silakan. Kalau mendengar suara saya.
Silakan di-unmute Bu Ratu Pasca. Ya, halo. Oh, Bapak. Silakan, Pak. Ya, ya. Selamat sore, Pak. Ini saya salah satu Pokja. Ini saya mau bertanya, ketika pada saat proses pemilihan itu kan Pokja atau pejabat pengada tidak bisa serta-merta menyatakan suatu dokumen itu palsu. Perlu ada klarifikasi dari pihak berwenang. Nah, ketika proses itu sudah berjalan dan sudah melangkah ke proses selanjutnya, sudah tanda tangan kontrak, bahkan sudah pelaksanaan pekerjaan, terus ada aduan dari pihak lain yang menyatakan bahwa salah satu dokumen yang digunakan pada saat pemilihan itu adalah palsu. Nah, ini yang saya mau tanyakan, apakah proses dari penanganan laporan ini masuk dalam administrasi atau masuk dalam pidana? Mungkin itu aja dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Pak Ratu, kan? Mohon maaf tadi saya kira Ibu. Siap. Oke, terima kasih Pak. Mungkin Ibu Dr. Flora. Oh, iya Pak. Tadi suaranya, sinyalnya. Jadi ya disampaikan apa? Pak Ratu Pasca boleh diulang lagi? Pak Ratu Pasca silahkan. Oke, ya, makasih Bu. Gini Bu, kan sebagai pejabat pengada atau Pokja itu nggak bisa menyatakan secara serta-merta bahwa suatu dokumen itu palsu. Nah, ketika proses berjalan, kami kan nggak tahu itu palsu atau tidak. Ketika sudah melangkah ke tahap selanjutnya, di mana sudah dinyatakan sebagai pemenang, bahkan sudah melaksanakan pekerjaan, di tengah jalan pelaksanaan pekerjaan, ada aduan dari masyarakat atau pihak lain yang menyatakan bahwa salah satu dokumen itu yang digunakan untuk tender kemarin itu adalah palsu. Nah, yang saya tanyakan, apakah penanganan dari laporan itu apakah di administrasi atau di pidana? Terima kasih, Bu. Oh iya. Jadi gini Pak, kembali lagi sih tadi kalau misalnya di slide-nya Pak Dian tadi sudah jelas kan. Jadi ini bisa masuk ke pidana atau masuk ke administratif. Sekarang tergantung Pak tujuannya mau kemana. Gitu ya. Kalau misalnya pidana kan perbuatan melawan hukum pidana. Jadi konsekuensinya ini kalau misalnya kita mau menghukum orang yang memalsukan, lalu kemudian dikenakan sanksi pidana, gitu ya. Nah, itu kalau pidana. Kalau administratif bentuknya apa? Nah, tadi kembali lagi, apakah membatalkan surat tersebut atau menyatakan bahwa surat tersebut tidak sah. Nah, itu kan bisa melalui jalur administratif. Sekarang tergantung, Pak. Kita mau objektifnya apa, gitu. Mau pakai jalur pidana bisa, mau pakai jalur administratif bisa, gitu ya. Kalau misalnya perdata juga bisa gugatan perbuatan melawan hukum kalau untuk minta ganti kerugian, tetapi kalau misalnya ganti kerugian ini harus lebih dahulu menyatakan bahwa dokumen itu palsu. Nah, untuk menyatakan dokumen itu palsu biasanya dengan hakim pidana terlebih dahulu, gitu ya. Lalu kemudian bisa lanjut lagi atau dengan keterangan pejabat yang berwenang. Nah, gitu tadi Pak. Nah, pejabat yang berwenang tadi kan cukup menyatakan bahwa saya tidak pernah mengeluarkan surat ini. Nah, surat keterangan itu nanti bisa menjadi keyakinan hakim untuk menyatakan bahwa berarti ini suratnya mungkin bukan kita sebut dengan palsu ya, juga terdapat fakta yang tidak benar karena tidak dikeluarkan atau dikeluarkan dengan prosedur yang tidak sah. Nah, mungkin seperti itu. Tetapi kalau untuk menyatakan bahwa ini adalah dokumen palsu, nah itu adalah kewenangan hakim pidana. Tapi tujuannya tadi, sanksinya pidana. Nah, untuk menyatakan dokumennya tidak sah itu tidak perlu sih dengan hakim pidana. Cukup misalnya tadi dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang gitu. Menyatakan bahwa ini tidak dikeluarkan dari instansi kami gitu misalnya ya.
Nah, seperti itu. Jadi bisa kedua-duanya Pak, tergantung objektifnya sekarang apa. Unsur pidana terhadap Ya, terima kasih Ibu Flora. Mungkin ada dari Pak Dian. Tadi Pak Dian sudah mengelaborasi dari bagian administrasi sama pidana nih kan, terkait pertanyaan dengan Pak Ratu Paskah. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Bang Arthur, Pak Paskah, Pak Ratu sebenarnya konsepnya kalau misalnya proses memverifikasi, mengkonfirmasi itu adalah proses administrasi, Pak. Jadi, nah ketika terbukti kemudian ada dokumen palsu, maka akan berpindah nanti ke proses pidana, Pak. Tapi proses melakukan verifikasi, konfirmasi terhadap tadi yang tadi Bu Flora sampaikan, memverifikasi kepada pihak yang diduga dan mengkonfirmasi kepada pihak pejabat yang menerbitkan produk, itu dia proses administrasi terlebih dahulu. Tapi setelah kemudian terbukti tidak pernah dan terbukti bahwa ini kasus saya meyakinkan memadai, reasonable insurance, maka berpindahlah itu akan menjadi proses hukum pidana nanti, karena akan dilakukan pelaporan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat pengadaan. Jadi prosesnya tetap administrasi dulu Pak, baru kemudian berujung pada pidana apabila memang betul ada terbukti secara meyakinkan, secara diverifikasi dan dikonfirmasi ada unsur pidananya. Tapi kalau tidak ada, tetap dalam proses administrasi. Begitu Pak Ratu, Bang Arthur, saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan Pak Ratu Paskah bisa menyimak jawaban dari dua pakar hukum, Ibu Dr. Dian, Pak Dr. Dian dengan Ibu Dr. Flora. Masih ada pertanyaan tambahan Pak, boleh? Silakan Pak. Ya, ketika pemalsuan dokumen itu pada proses pengadaan barang jasa pemerintah, kan calon penyedia itu memasukkan dokumen. Nah, ketika dokumennya ternyata palsu, apakah tuduhan pemalsuan dokumen itu bisa ditujukan kepada Pokja, bahwa Pokja ikut serta meluluskan kepalsuan gitu? Apakah seperti itu atau bagaimana? Sebenarnya yang kena pidananya itu Pokjanya atau si pelaku pemalsuan itu gitu loh. Karena pada saat ada laporan biasanya Pokja juga akan terseret-seret gitu, terbawa gitu untuk diminta keterangan dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Betul biasa. Ya, silakan. Tadi mungkin sudah dibahas oleh Pak Dr. Dian, mungkin mau ditambahkan oleh Pak Dr. Dian, silakan Pak. Baik, saya dari segi keuangan publik ya, nanti mungkin Bu Flora punya pandangan juga. Jadi pada intinya sebenarnya Pak Ratu yang seperti itu tidak bisa pejabat pengadilan kemudian diikut sertakan kalau saya ya, karena kan dia hanya menjalankan tugas wewenang saja gitu loh. Yang dikenakan kalau misalnya terbukti ya dia si penyedia, misalnya siapapun si orang itulah yang melakukan pertanggungjawaban pidananya, tidak bisa kepada yang lain gitu loh. Jadi tidak bisa yang lain ikut sertakan, kecuali yang tadi mungkin Bu Flora punya pandangan ya. Jadi pada prinsipnya bagi saya pejabat pengadilan kan memproses itu karena dia adalah tugasnya, dia harus memproses gitu kan, bahwa kemudian nanti ada laporan, ya itu kan dia sudah lakukan kewajibannya, tugasnya untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi. Itu menurut saya sudah melepaskan dia tanggung jawab apapun, yang bukan berarti kalau kadang-kala memang betul tuh yang Pak Ratu sampaikan, kadang-kala akhirnya kan terseret-seret karena alasan kok Anda biarkan saja, padahal kan nggak membiarkan. Pejabat pengadilan kan tetap harus memproses, karena itu kan tugas kewajibannya, tidak melaksanakan malah dia justru lebih bersalah gitu kan, sehingga akhirnya dia harus melaksanakan. Jadi kalau menurut saya sih Pak Ratu tidak bisa diminta pertanggungjawaban si pejabat pengadilan, karena kan
intinya maksudnya intinya gini, pertanggungjawaban pidana itu mungkin nanti Bu Flora sampaikan bahwa pertanggungjawaban pidana kan individual ya, bukan jabatan-jabatan. Maka siapa yang melakukan ya dia yang dikenakan pertanggungjawaban. Tapi kepada seorang yang tidak pernah melakukan atau tidak ikut serta atau ikut perbarengan atau apa gitu ya, kan tidak bisa kemudian tidak dituntut. Kalau pejabat pengadilan misalnya, kan dia hanya melaksanakan tugas jabatan saja, sehingga itu harus diproses. Demikian mungkin Bang Arthur, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Dian. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Dr. Flora. Silahkan Bu. Oh iya, betul. Jadi saya melanjutkan saja tadi sesuai dengan apa yang Pak Dian sudah terangkan, yang namanya memasukkan surat, membuat surat palsu itu harus memenuhi unsur kesalahan dalam pidana. Unsur kesalahan itu apa? Tadi saya bilang dia punya niatnya memang jahat, lalu kemudian kan ada unsur objektifnya juga. Memang pejabat tersebut yang membuat surat palsu kan tidak, atau yang memasukkan surat kan bukan. Lalu atau mungkin yang menggunakan surat tersebut kan tidak juga, kan hanya melakukan verifikasi gitu ya. Nah, itu unsur subjektifnya, objektifnya sudah tidak terpenuhi. Nah, lalu yang terakhir yang harus dibuktikan adalah unsur kesalahan. Memang punya niat, memangnya tahu bahwa ini digunakan untuk seolah-olah palsu gitu kan tidak tahu Pak gitu ya. Jadi dalam pidana itu kalau toh memang ikut dalam tanda kutip dianggap ikut menggunakan surat tersebut, nah itu juga harus dibuktikan lebih lanjut apakah memang ada kerjasama sama-sama, misalnya dia yang nyuruh udah kamu palsu, orang misalnya ya Pokjanya sendiri yang bilang udah palsuin aja pakai ini, nah itu beda lagi Pak. Tapi kalau misalnya yang Pokjanya nggak tahu apa-apa, dia kan tidak menggunakan, dia hanya memverifikasi, dia tidak memasukkan, dia tidak membuat gitu kan, ya jadi tidak akan kena gitu. Nah, jadi yang namanya pidana itu karena ada sanksi pidana yang sangat melanggar HAM gitu ya. Ini sangat harus hati-hati juga menyatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut. Jadi tidak segitu mudahnya Pak. Banyak hal-hal lain yang harus dibuktikan lebih lanjut gitu. Jadi jawabannya tidak ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu Dr. Flora. Mudah-mudahan Pak Ratu menyimak. Nah, selanjutnya saya tidak ada peserta yang raise hand. Saya membacakan pertanyaan dari Pak Masrur. Pak Masrur, ya ini apakah tanda tangan dalam bentuk stempel itu sah secara hukum? Karena biasanya ini kan banyak PPK atau mungkin banyak pejabat yang membuat tanda tangan melalui stempel, dari stempel. Jadi apakah sah nih? Nah, tadi kan ke ini, silakan ke Pak Dr. Dian. Baik, terima kasih Bang Arthur. Kalau soal bahwa stempel tidak stempel atau tinta basah, rekapnya kembali ke peraturannya Pak Bang Arthur ya. Tadi apakah peraturan dasarnya, peraturannya menyatakan Anda itu dokumennya harus pakai tinta basah loh. Nah, itu berarti harus tinta basah, tidak boleh pakai stempel. Tapi kalau peraturan tidak mengatur Anda harus pakai tinta basah, silakan mau pakai stempel kayak pakai dokumen kayak, asalkan parafnya harus paraf asli, harus tinta basah, gitu aja Bang Arthur ya. Jadi Pak siapa tadi Bang Arthur yang tanya? Pak Masrur. Pak Masrul ya, Pak Masrul boleh saja stempelnya sepanjang undang-undang peraturan undang-undangan di bidang pengadaan atau peraturan undang-undangan di bidang yang itu, dokumen-dokumen itu menyatakan tidak apa-apa, tidak mengatur bahwa harus tinta basah. Misalnya Bang Arthur ya, Bapak Pak Nasrul ya, misalnya contoh untuk ketentuan perpajakan, kan Menteri Keuangan itu harus menandatangani pengampunan pajak dengan tinta basah, tidak boleh stempel. Ya, sehingga harus tinta basah karena undang-undangnya menyatakan tinta basah, tidak boleh stempel. Tapi kalau peraturan perundang-undangan tidak mengatur enggak kok tidak perlu tinta basah atau tidak mengatur mau tinta basah stempel, tidak apa-apa sepanjang asalkan parafnya Mas Asrul, Pak Asrul dan Bang Arthur dan Bapak Ibu sekalian, parafnya tetap harus paraf yang basah supaya dia menyatakan mengetahui
dia telah melakukan pemeriksaan secara patut. Mungkin demikian Bang Alfred. Iya, terima kasih Pak Dr. Dian. Nah ini masih ada dari chat. Ini misalnya secara visual tanda tangan pada dokumen berbeda dengan aslinya, berbeda banget lah dengan aslinya. Tetapi ketika dikonfirmasi, yang bersangkutan menyatakan benar itu tanda tangannya. Apakah dokumen tersebut dapat dianggap asli? Nah ini mohon pencerahan Ibu Dr. Flora. Jadi tanda tangannya secara fisik atau visual memang sangat berbeda, tetapi ketika dikonfirmasi orang yang bilang itu tanda tangan saya. Gimana ini, Bu? Iya, balik lagi sih tadi kalau misalnya salah satu cara mengkonfirmasi fakta itu benar atau tidak kan bisa melalui salah satunya saksi. Saksi itu kan alat bukti. Nah, kalau yang bersangkutan sendiri menyatakan bahwa itu tanda tangan saya, memang suka beda gitu ya. Ya, itu sudah dianggap sepanjang memang saksi tersebut itu mengakui kok bahwa itu tanda tangan dia sendiri, itu sebenarnya sudah cukup gitu loh. Karena ya terus terang aja Pak, saya juga sering tanda tangan saya juga suka beda-beda Pak. Apalagi kalau misalnya udah tanda tangan yang sampai satu rim gitu, pasti terakhir-terakhirnya tanda tangan saya penyak-penyak, pasti beda dengan KTP saya gitu loh. Tapi kalau saya tanya, Bu kok ini beda gitu. Bahkan Bang sendiri kadang-kadang minta berkali-kali ke saya, Bu kok beda? Iya, misalnya sedang nggak mood atau sedang ini, itu dikonfirmasi ke yang bersangkutan gitu loh. Kemudian biasanya nanti bahwa benar ini tanda tangan saya, di tanda tangan di situ, ya udah cukup gitu. Jadi kecuali kalau misalnya kebalikannya, ya ini kok beda sekali, kemudian yang bersangkutan juga bilang bahwa ini bukan tanda tangan saya gitu loh. Atau mungkin mirip, tapi yang bersangkutan justru bilang ini bukan tanda tangan saya. Nah itu bisa lebih lanjut kalau misalnya di pidana itu bisa dengan laboratorium forensik untuk dicek lebih lanjut dengan ahlinya untuk menyatakan bahwa memang ini tanda tangannya bukan tanda tangan yang bersangkutan gitu. Tetapi kalau misalnya bersangkutan sendiri biasanya sudah menyatakan bahwa memang itu benar tanda tangan saya, sebenarnya itu sudah cukup gitu. Karena kan orang yang dipalsukan tanda tangannya itu sebenarnya adalah dia yang paling berkepentingan untuk menyatakan bahwa tanda tangan tersebut palsu atau tidak gitu Pak. Karena kekuatan pembuktiannya di pidana itu sama Pak, soalnya mau bentuknya tertulis ataupun bentuknya keterangan saksi. Nah, keterangan orang yang bersangkutan itu dianggap sebagai pembuktian bahwa itu adalah tanda tangannya sendiri. Nah, gitu Pak. Oke. Iya. Terima kasih Ibu Flora, berarti seperti kejadian-kejadian di kampus yang kalau tanda tangan itu dia pagarnya ada 8, ketika tanda tangan pagarnya hanya menjadi 5 dan dinyatakan oleh yang penanda tangan bahwa pagar 5 juga itu adalah tanda tangan saya, berarti masih tetap asli Bu ya. Nah. Oke, terima kasih Ibu Dr. Flora. Nah selanjutnya ini Pak Mustafa ini suhu saya kan dia harus sebenarnya kalau saya melihat beliau saya mau lower hand, saya mau turunkan tangannya tapi nggak enak kan. Beliau sudah hadir di sini. Silakan Pak Mustafa. Ya, Bos. Mohon izin. Terima kasih Pak C. Kita sebagai Pokja, Bu Dr. Flora dan Pak Dian ya. Pak itu Dr. Dian. Ada di dokumen penawaran itu mensyaratkan bukti kepemilikan peralatan utama. Misalkan pembelian truk nih. Itu kadang karena pembeliannya second, bukan dari baru sehingga tidak BPKB bukan BPKB, STNK juga invoice kan pada saat pembelian baru, bukan atas nama si pembeli sekarang. Nah, bukti peralihan haknya itu berupa kwitansi. Nah, kadang kami ini terus terang aja menduga ini ya kan sama Pak C ya, ini kayaknya kwitansi bahasa Inggrisnya awu-awu lah kan gitu ya. Di kwitansi itu tidak mengatakan alamatnya dia di mana. Nah, hanya tertulis pembeliannya itu misalkan ada di Palembang, pembelian kendaraan tersebut. Nah, itu sikap kita harus bagaimana ya, karena kwitansi itu kan mohon maaf mudah untuk dibuat ya Pak C ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, kadang nota pembelian. Nota pembelian itu kan bisa kita ini beli buku faktur pembelian kan ada itu Pak C ya di toko. Itu diisi sendiri, kadang stempelnya pun itu tidak memuat alamat, di nota pembelian itu juga memuat alamat. Nah, itu kalau kita tanya ke penyedia, ini belinya saya di Jakarta Pak. Nah, itu sikap kita gimana ya Bu? Meyakini bahwa itu adalah benar. Karena bisa jadi pada saat nanti terjadi permasalahan di pelaksanaan pekerjaan, itu setelah dilaporkan ke APH itu juga ditarik di proses pemilihan. Atau seperti tadi ada pengaduan bahwa diduga peralatan-peralatan tersebut sebetulnya bukti kepemilikannya palsu. Itu kami sebagai pokja pemilihan atau kalau tadi disampaikan pejabat pengadaan lah, itu harus bagaimana menyikapinya. Apakah kita mengajak si peserta tender tadi, kalau memang bukti pembeliannya berupa nota pembelian di Jakarta, apakah kita harus ajak dia ke Jakarta? Nah, terus apakah cukup dengan keterangan lisan? Misalkan ternyata orangnya dicari tidak ada. Apakah cukup baipun itu apa juga sudah bisa merupakan bukti kuat bahwa ya itu memang benar pembeliannya dari saya. Cukup baipun. Atau bagaimana ya sebaiknya Bu Flora sama Dr. Dian? Dr. Flora, terima kasih. Mohon izin. Ya, terima kasih Pak Mustafa. Suhu saya suka nggak mancing lagi nih Pak, kan? Nggak sepedaan lagi. Nah, silakan Ibu Dr. Flora. Pertanyaan dari Pak Mustafa. Ya Pak, kalau misalnya untuk memverifikasi sih sebaiknya secara ya memang sih sebaiknya memang secara langsung atau setidaknya melalui surat resmi Pak. Gitu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai alat bukti karena kalau by phone aja kita belum ini ya untuk kasus pemalsuan biasanya kan ya kita kembali lagi kepada jenis-jenis alat bukti Pak. Jadi kan ada keterangan saksi, ada alat bukti surat. Jadi kalau misalnya by phone itu tidak masuk dalam salah satu sumber dari alat bukti yang diterima nantinya. Kalau misalnya ada permasalahan lebih lanjut dalam kasus pidana. Jadi hanya dua, ya sekaligus saja minta secara resmi pernyataan dalam bentuk surat resmi, pernyataan, atau itu dengan keterangan secara langsung. Jadi ya memang mau nggak mau harus diminta keterangan secara langsung untuk menceritakan apa yang dia lihat dengan dan alami sendiri mengenai suatu peristiwa dikeluarkannya dokumen gitu ya. Karena itu dua hal itulah yang masuk ke dalam sebagai unsur pembuktian bahwa apakah dokumen ini dikeluarkan secara sah atau tidak gitu Pak. Nah, itu saya bicara dari segi pembuktiannya. Pertanyaan lain ada ya Pak ya? Berarti sudah cukup. Tadi memang dari kwitansi sama nota pembelian, memang kan kami meyakini bahwa itu tidak benar, itu sebetulnya bukan menyatakan palsu. Dari sisi tulisan saja, itu antara dokumen A dengan dokumen B, dengan penerbit yang berbeda, itu tulisan tangannya itu mirip-mirip. Nah, itu kadang-kadang kami ini sering terbentur semacam makan buah si malakama. Ternyata nota pembeliannya itu jauh dari lokasi tempat kami, sehingga kan di samping butuh biaya, butuh waktu. Itu kadang kami itu yang sering kami alami, dokter. Iya, iya. Ya memang Pak, kalau misalnya kecurigaan di awal itu harus kita konfirmasi dengan tadi saya bilang apa yang dimaksud dengan lebih lanjutnya nanti kita bisa bertanggung jawabkan di depan persidangan Pak. Makanya saya tadi kembali lagi apa sih yang dimaksud dengan alat bukti tadi gitu. Sebenarnya pengakuan sih juga masuk gitu loh sebagai alat bukti perdata. Cuma pengakuan itu harus dilakukan di depan persidangan. Nah kan Bapak kan bukan hakim, jadi nggak bisa ngaku di depan Bapak gitu loh Pak ya. Ya cuma bisa mengaku itu dengan pengakuan di depan hakim atau secara tertulis. Gitu, tetap tertulis ya dokter ya. Betul. Oke, ya. Oke, terima kasih dokter pencerahannya. Makasih Pak C. Iya, terima kasih Pak Mustafa. Kan ini pasti udah tersimpan dengan baik nih. Nah, izin Pak Mulis, waktu kita tanya jawab udah dilahap, kan? Udah dieksplor habis nih oleh teman-teman penanya, kan? Udah dijawab dengan sangat rinci,
dan terukur oleh Bu Dr. Flora dan Pak Dr. Dian. Nah, waktu juga lah yang kita udah 59 menit tadi, tanya jawabnya itu 59 menit. Materinya disajikan dengan baik, dan tanya jawabnya juga udah terlaksana selama hampir 1 jam. Nah, Siap. Mungkin teman-teman yang di Indonesia Timur mungkin sudah sholat maghrib. Nah, di waktu Indonesia Tengah, di Sulawesi Selatan mungkin akan masuk waktu sholat maghrib. Kan? Nah, bagaimana Pak Mukhlis? Kalau memang udah Ada satu nih, mungkin izin satu aja. Oh, Ada Pak ya. Wijayanto nih. Ini closing statement ya, Pak. Oke, sip. Pak Wijayanto silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin Pak. Ada beberapa yang perlu saya pertanyakan Pak. Yang pertama gini Pak. Terkadang kan kalau kita di kantor itu untuk meruntut kejadian, terkadang nih kita membuat, ya sudah tanggalnya dibuat mundur saja. Ternyata di kemudian hari hasil audit atau apapun lah namanya, atau mungkin dokumen apa atau pengadil Pokja, kemudian di kemudian hari dokumen tersebut terjadi masalah. Apakah itu masuk pemalsuan pidana atau maladministrasi, Pak? Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, Pak. Bentar, Pak. Yang kedua, Pak, bagaimana membuktikan niat jahat atau mens rea, apakah dari pengakuan atau perbuatan? Terus kemudian yang ketiga, ini terkait dengan diskresi, Pak. Diskresi pejabat itu kan biasanya pasti akan tidak sesuai dengan SOP atau peraturan. Tadi juga disampaikan bahwa, nah itu diskresi yang bagaimana yang bisa dikatakan melawan hukum, Pak? Ya, Pak Wijayanto, 3 pertanyaan. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Jadi kita tidak ada untuk niat memalsukan. Tapi karena kelemahan atau lemah ingatan, kemudian satu dokumen itu terbit. Ternyata dokumen itu di kemudian hari ada yang mengkomplain bahwa yang di situ adalah palsu. Apakah itu kategorinya seperti apa, Pak? Makasih, Pak. Oke, ya oke. Mungkin pertanyaan terakhir tadi sudah terjawab dari beberapa penanya yang sebelum-sebelumnya, kan? Kalau tadi sudah ke Dokter Dian, sekarang mungkin ke Dokter Flora. Ya, kalau misalnya mau menggali lebih lanjut unsur mens rea atau unsur kesalahan, Pak, itu sebenarnya tugasnya dari aparat penegak hukum. Bagaimana mereka mendapatkan keyakinan bahwa adanya unsur kesalahan? Sudah pasti mereka harus cross check dari alat bukti. Alat buktinya apa saja? Tadi kembali lagi, ada yang namanya alat bukti surat, ada yang namanya alat bukti keterangan saksi, lalu kemudian ada yang namanya keterangan ahli. Termasuk juga surat di sini mungkin keterangan dari laboratorium forensik apabila memang dibutuhkan, gitu, Pak. Nah, lalu kemudian yang dimaksud dengan pemalsuan itu bagaimana? Tadi kembali lagi, Pak. Kalau misalnya salah satu bentuk pemalsuan itu adalah apabila ada fakta yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, gitu ya. Apabila ada sesuatu tidak sesuai dengan fakta atau hal yang sebenarnya. Nah, itu satu. Kemudian fakta itu diketahui oleh orang yang menggunakan atau yang memalsukan, kemudian digunakan seolah-olah itu asli, gitu. Nah, jadi pemalsuan itu kembali lagi memang kalau bicara pidana kita harus lihat unsur pasalnya apa, lalu kemudian unsur-unsurnya apa saja, gitu. Karena tidak semua kembali lagi kan tadi kadang-kadang orang saya tidak memasukkan, saya tidak tahu ada fakta yang tidak benar di sini, gitu. Nah itu berarti tapi saya menggunakan, gitu. Sepanjang memang dia tidak tahu bahwa memang ada fakta yang palsu di situ, maka dia tidak bisa juga dikenakan yang namanya menggunakan
dokumen palsu tersebut gitu loh. Karena ya kembali lagi tadi tidak ada yang namanya unsur mens rea atau unsur kesalahan tersebut. Jadi unsur mens rea ini kembali lagi kan yang harus sangat hati-hati ditentukan oleh aparat penegak hukum untuk kemudian nanti diteruskan ke depan dibuktikan di depan persidangan dan diputuskan oleh hakim pidana gitu. Jadi kalau untuk menyatakan bahwa memang hal tersebut tidak dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur saja atau apa sih pejabatnya tidak berwenang, nah itu beda lagi, itu tidak masuk ke dalam ranah hukum pidana. Cukup dikonfirmasikan kepada instansi atau pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat atau dokumen tersebut, gitu Pak. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Dr. Dian. Baik, terima kasih Bang Arthur. Jadi berkaitan dengan tadi soal diskresi yang kalau diskresi yang termasuk perbuatan melawan hukum pidana, kalau menurut Utrecht adalah apabila diskresi yang dikeluarkan ditetapkan dengan adanya suap, tipuan, dan paksaan. Tapi kalau diskresi yang dilakukan kemudian ternyata salah wewenang, salah prosedur, salah pelaksanaan, itu persoalan administrasi, sebagaimana tadi Ibu Dr. Flora sampaikan. Jadi diskresi itu yang penting adalah pengujian penilaian terhadap manfaatnya. Jika manfaatnya sudah benar, maka pada hakikatnya sudah terwujud, terbukti, maka itu sudah pasti, sudah benar. Dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapuskan bahwa diskresi harus sesuai dengan peraturan perundangan, itu sesuai dengan teori hukum administrasi bahwa diskresi itu yang penting bukan taat pada peraturan perundangan, tetapi harus ada manfaatnya. Jadi tadinya memang sebelumnya di Undang-Undang 30 tahun 2014 diskresi harus taat peraturan perundangan, tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah dihapus. Yang penting bukan peraturan perundangan harus taat, tetapi harus ada manfaatnya yang real, nyata. Kemudian terkait yang sampaikan jelas baik ke Pak Mustafa sebenarnya soal tadi kwitansi, yang penting itu Pak gini, bahwa pembuktian atas fakta yang meyakinkan memadai, reasonable assurance adalah persoalan bukti yang relevan, andal, valid. Kalau kwitansi nggak bisa andal dong, ya, untuk memberikan dia kepemilikan, tidak ada satupun hubungan keperdataan atau bukti hukum keperdataan menyatakan bahwa pemilikan dengan kwitansi tidak, ya, tidak andal, itu tidak relevan dan tidak valid, ya, tidak dapat digunakan. Sehingga konsep dalam hal pembuktian itu harus betul-betul ditelaah oleh si pejabat pengadaan. Intinya harus rumusnya harus RAF, relevan, andal, valid, ya. Jadi Bapak Ibu semua harus menguji betul-betul apakah ini memang relevan tidak. Kalau misalnya tidak bisa dikonfirmasi ke pejabat yang mengeluarkan bukti dokumen tersebut, maka Bapak Ibu silahkan diberikan wewenang untuk menilai secara relevan, andal, valid. Kan kalau kwitansi tidak mungkin relevan, tidak mungkin andal, dan tidak bervalid. Tidak ada bukti kepemilikan dengan kwitansi. Yang ada hanyalah dengan tadi bukti-bukti tertentu, sertifikat kalau dia tanah atau kendaraan dengan lain, atau dengan surat keterangan minimal itu yang menyatakan itu adalah kepemilikannya. Mungkin demikian Bang Arthur yang disampaikan. Iya, terima kasih Pak Dr. Dian. Waktu jualah yang membatasi kegiatan kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, para peserta kegiatan online pemalsuan dokumen dengan narasumber Ibu Dr. Flora dan Pak Dr. Dian Puji telah berakhir. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Ibu Dr. Flora. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Wah, ada closing statement ya. Jadi closing statementnya mungkin
dalam menghadapi kasus dokumen palsu, yang satu yang pasti kita memang harus cross and check and recheck mengenai segala sesuatu itu lebih berhati-hati ya. Apabila intinya adalah kalau kita tahu bahwa suatu surat itu untuk format tertentu sudah diatur dalam undang-undang dan diatur juga dikeluarkan oleh suatu instansi atau pejabat tertentu, maka sebaiknya kita lebih berhati-hati dalam menggunakan, apalagi kalau misalnya kita tidak termasuk dalam seorang yang memasukkan atau membuat surat palsu tersebut, tapi kita harus hati-hati setidak-tidaknya pada saat kita ingin menggunakan ya suatu dokumen. Sebaiknya cek and recheck itu jika bisa itu dilakukan. Nah itu sih intinya seperti itu. Karena bisa jadi kita tidak masuk ke dalam tadi si pelakunya yang memasukkan, tetapi secara tidak sengaja ternyata kita menggunakan, seperti misalnya apabila kita merupakan kuasa hukum, misalnya di divisi hukum di suatu instansi gitu ya, kita merupakan kuasa hukum dari instansi kita. Lalu kemudian ada orang di instansi yang melakukan pemalsuan, tetapi kita yang menggunakan surat itu untuk kita sampaikan ke misalnya sebagai alat bukti ke suatu instansi lain. Apakah itu sebenarnya kita kalau di divisi hukum kita jadi kuasa hukum kita mengajukan alat bukti di persidangan atau apa gitu ya. Nah itu dianggap bahwa kalau toh kita tidak, karena kita bekerja di suatu instansi, pasti kita harus dianggap tahu bahwa, kan kamu harusnya tahu bahwa form yang benar itu formatnya seperti ini, dikeluarkan oleh ini. Masa sih kamu nggak tahu gitu. Itu yang harus kita mungkin lebih hati-hati di sini. Ya. Walaupun kita tidak punya niat, tetapi jangan sampai yang namanya unsur mensrea itu dianggap tidak kamu harus tahu dong, nggak mungkin kamu nggak tahu mengenai hal ini. Itu bisa saja terjadi kesimpulan yang kemudian ditarik oleh aparat penegak hukum nantinya gitu ya, walaupun nanti harus dibuktikan lagi di depan persidangan. Mungkin begitu saja Pak Atus, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dr. Flora. Pak Dr. Dian, closing statement, silahkan Pak. Terima kasih Bang Arthur. Jadi pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu dan semua pihak dalam hal menghadapi dokumen palsu adalah pertama tahapannya harus betul-betul melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan terlebih dahulu. Baru kemudian melakukan verifikasi kepada pejabat badan yang menerbitkan produk dokumen tersebut. Ketiga, baru dilakukan pemeriksaan secara memadai. Dan harus diyakini oleh Bapak Ibu sekalian, pemeriksaan itu semua tercatat supaya jadi bukti bagi semua pihak bahwa kami, Bapak pejabat pengadaan telah melakukan secara memadai, terperinci, tercatat semuanya melalui proses pemeriksaan. Jadi tidak ada pembiaran seperti yang tadi kekhawatiran Bu Dr. Flora, jangan-jangan takutnya ditarik. Tidak, padahal pejabat pengadaan sudah melakukan upaya-upaya pencegahannya. Jadi itu yang direkam dan direkod sehingga menjadi dasar bagi semua pihak bahwa pejabat pengadaan pada hakikatnya sudah berhati-hati dan menghadapi kemungkinan risiko menghadapi dokumen palsu ini. Demikian Bang Arthur, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Dian. Closing statement dari kedua narasumber sudah kita dengar masing-masing. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Dr. Flora, Pak Dr. Dian atas kesediaannya menjadi narasumber di MS Mujishare online. Semoga selalu diberikan kesehatan Pak Dokter, Amin. Bu Dokter. Amin. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan ini kita akhiri sampai di sini. Semoga memberi manfaat kepada kita semua dan tetap selalu jaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Flora dan Pak Dr. Dian. Terima kasih semuanya. Terima kasih.